Kenapa kita sebagai calon dokter perlu untuk mempelajari analisis pemeriksaan mikroskopis untuk malaria? Pemeriksaan mikroskopis malaria ini sangat penting. Yang pertama untuk menegakkan diagnosis, kemudian untuk mengetahui spesies apa yang menjadi penyebab infeksi malaria tersebut. Karena kita ketahui bahwa berbeda spesies akan menghasilkan gejala klinis yang berbeda, tingkat keparahan yang berbeda, durasi yang berbeda, tingkat kronisitas yang berbeda, dan lain-lain. Yang nantinya akan berimbas pada manajemen atau tata laksana terapi yang berbeda antar spesies yang menyebabkan infeksi pada manusia. Selain itu, dengan melalui pemeriksaan mikroskopis, kita juga dapat meningkatkan derajat keparahan atau tingkat severity dari infeksi malaria dengan menghitung persen atau tingkat parasitemia dari Plasmodium yang menginfeksi pada pasien penderita malaria. Hal ini penting karena pada tata laksana malaria ada tingkatan-tingkatan yang menentukan apa tata laksana yang harus diberikan. Misalnya malaria tanpa komplikasi tentu akan berbeda dengan apabila tata laksana untuk malaria yang berat atau dengan komplikasi. Di situ tingkat parasitemia menentukan seberapa berat penyakit malaria yang diderita oleh penderita. Kemudian selain itu juga pemeriksaan mikroskopis berguna untuk monitoring dan evaluasi dari hasil pengobatan yang kita lakukan terhadap penderita malaria. Misalnya hari ini pasien datang kemudian kita periksa secara mikroskopis, kita tentukan bahwa ini infeksi Plasmodium falciparum. Kemudian kita berikan obat-obatan untuk Plasmodium falciparum dengan komplikasi misalnya. Kemudian 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian kita lakukan evaluasi atau monitoring terhadap pengobatan yang telah kita lakukan. Apakah berhasil atau tidak? Bagaimana caranya? Ya dengan mengamati melalui pengamatan mikroskopis. Apakah ada penurunan tingkat parasitemia setelah pengobatan atau tidak? Atau tetap saja? Atau bahkan parasitemianya meningkat? Jika tidak ada progres penurunan parasitemia, waktu monitoring berarti Plasmodium tersebut resisten terhadap obat-obat yang diberikan. Oleh karena itu, kita harus merubah cara atau tata laksana pada penderita-penderita Plasmodium yang sudah resisten terhadap obat-obatan tertentu. Hal ini untuk monitoring atau untuk menyatakan derajat keparahan dari parasitemia atau dari penyakit malaria itu sendiri, itu tidak dapat dilakukan dengan pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan RDT atau Rapid Diagnostic Test menggunakan antigen antibody. Memang bisa dilakukan diagnosis secara cepat, namun tingkat keparahannya tidak bisa digambarkan dengan tes RDT dibandingkan kalau misalnya kita periksa dengan pemeriksaan mikroskopis. Begitu juga untuk menilai monitoring atau evaluasi suatu manajemen terapi. Itu tidak bisa juga dilakukan dengan rapid diagnostic test menggunakan antigen antibody. Itu hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis. Selain itu, pemeriksaan mikroskopis karena dia bisa menentukan jenis spesies, maka ini juga akan bermanfaat untuk studi epidemiologi. Oke, ini adalah suatu apus darah tipis secara mikroskopis. Di sini kita lihat eritrosit yang normal, dan di sini ada eritrosit yang telah terinfeksi oleh Plasmodium. Nah, kita harus mengenali bagaimana sih ciri-ciri dari eritrosit yang terinfeksi tersebut. Setidaknya ada empat bagian yang harus kita kenali bahwa eritrosit ini sedang terinfeksi. Seperti halnya yang tadi kita sudah pelajari pada gambar skematik eritrosit yang terinfeksi. Jadi di sini biasanya pada eritrosit yang terinfeksi kita akan menemukan adanya nukleus dari parasit. Jadi eritrosit itu pada dasarnya tidak berinti. Tapi ketika dia ditemukan inti yang berwarna gelap unguan ini, maka kita harus mencurigai bahwa itu suatu inti dari parasit. Kemudian juga kita temukan vakuola ya. Ini vakuola ruang kosong dari parasit. Kemudian ini yang biru ini adalah sitoplasma dari parasit atau dari Plasmodium. Ketika kita menemukan bagian-bagian ini, maka kita mencurigai bahwa eritrosit itu sedang terinfeksi malaria. Kita juga menemukan adanya pigmen, walaupun tidak selalu ditemukan. Jadi sekitar 3 dari 4 bagian-bagian ini harusnya ditemukan pada eritrosit yang terinfeksi oleh Plasmodium. Ketika ada, maka kita dapat mengatakan bahwa ini eritrosit ini sedang terinfeksi. Oke, sekarang kita akan mengenali bagaimana morfologi, karakteristik dari morfologi dari tiap-tiap stage dari Plasmodium. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk mengidentifikasi Plasmodium. Setelah kita dapat mengenali morfologi dari eritrosit yang sudah terinfeksi, maka kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu mengidentifikasi Plasmodium apa sih yang menginfeksi eritrosit tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus membedakan yang pertama kali size-nya atau ukurannya. Apakah eritrosit yang terinfeksi itu ukurannya normal atau membesar? Kalau misalnya dia normal, maka kemungkinannya dia terinfeksi 2 spesies, yaitu Plasmodium falciparum atau Plasmodium malaria. Sedangkan kalau misalnya eritrosit yang terinfeksi itu membesar, maka ada 2 kemungkinan, yaitu eritrosit itu terinfeksi oleh Plasmodium vivax atau Plasmodium ovale. Langkah selanjutnya adalah kita harus membedakan berdasarkan morfologi. Yang pertama, untuk yang ukurannya normal, kita bedakan
apakah morfologi dari batas luarnya ada krenasi atau mengkerut, atau ada distorsi, atau bentuknya normal. Kalau bentuknya normal, kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu kita menilai apakah terdapat stippling atau tidak. Kalau misalnya tidak terdapat stippling, kemungkinan besar dia adalah terinfeksi Plasmodium malaria. Apalagi kalau misalnya kita temukan tropozoid, bentuk tropozoid yang khas, yaitu adanya band. Sedangkan kalau misalnya dia ukurannya normal, kemudian ada kerutan atau krenasi atau perubahan bentuk, tapi ukurannya masih normal, kemudian kita perhatikan apakah ada stippling atau tidak. Kalau misalnya ada stippling dan seperti ini, kasar, berbentuk stippling dot-dot yang kasar atau disebut Maurer dots, kemungkinan besar dia adalah Plasmodium falciparum. Namun tidak semua eritrosit yang terinfeksi Plasmodium falciparum menunjukkan adanya stippling atau Maurer dot. Maka kita juga perlu memperhatikan bentuk tropozoidnya. Kalau bentuknya ring form, kemudian dalam satu eritrosit terinfeksi oleh beberapa ring form, maka kemungkinan besar dia adalah terinfeksi Plasmodium falciparum. Apalagi kalau misalnya ditemukan Maurer dot seperti itu. Tapi kalau misalnya yang ditemukan adalah bentuk band seperti ini, maka kemungkinan besar dia adalah Plasmodium malaria. Kemudian, kalau misalnya bentuk eritrositnya itu ukurannya membesar, eritrosit yang terinfeksi itu membesar, maka kita perhatikan bentuknya, morfologi dari sel eritrosit yang terinfeksi tersebut. Kalau misalnya bentuknya itu uh, agak ameboid atau ada tonjolan, ya, ada tonjolan seperti kaki gitu ya, atau seperti amoeba, maka kemungkinan besar dia adalah Plasmodium vivax. Dan biasanya Plasmodium vivax ukurannya jauh lebih besar daripada eritrosit normal. Sedangkan kalau misalnya Plasmodium ovale, ukurannya hanya sedikit membesar saja. Oke, setelah bentuknya ameboid, ya, kemudian kita perhatikan stipplingnya. Kalau misalnya ada stippling, stipplingnya itu dotnya itu halus, ya, kemudian halus ya, atau bentuknya adalah jenis dotnya adalah Schuffner dot, stippling yang halus, kemungkinan besar adalah dia adalah Plasmodium vivax. Dan juga kita perhatikan juga bentuk tropozoidnya. Ya. Kemudian kalau misalnya dia membesar tapi ukurannya membesarnya sedikit saja, slightly, kemudian bentuknya dari morfologinya dia terlihat oval, atau morfologinya dia bentuknya seperti tertarik, compang-camping seperti ini, maka kemungkinan besar dia adalah Plasmodium ovale. Apalagi ya ini kita lihat bentuknya compang-camping, batas luarnya irregular. Kemudian juga kita temukan ada Schuffner dot ya, terutama di pinggir membran. Jadi kita melihat membrannya itu tidak jelas batasnya kecuali dibatasi oleh adanya dot-dot itu. Itu kemungkinan besar adalah Plasmodium ovale. Beda halnya dengan Plasmodium vivax. Selain dia ukurannya jauh lebih besar daripada eritrosit yang normal, kita temukan juga bentuknya ameboid ya, seperti ada kaki yang menonjol gitu. Kemudian juga kita temukan Schuffner dot, tapi Schuffner dotnya tidak sampai menjadi acuan kita untuk mengatakan itu adalah membran luarnya seperti ini. Kalau ini jelas di membran luarnya dibatasi oleh dot-dot atau banyak dot-dot di situ. Oke, jadi saya ulangi lagi. Pertama kita tentukan apakah size-nya membesar atau tidak membesar. Kalau size-nya membesar, kemungkinan dia adalah Plasmodium yang ada huruf V-nya, yaitu vivax atau ovale. Kemudian lihat bentuknya kalau membesar. Apakah membesarnya sangat membesar, atau slightly membesar, atau membesarnya hanya sedikit. Kalau membesarnya itu sangat terlihat, kemungkinan besar adalah vivax, dan itu akan ditunjang dengan adanya bentuk yang seperti ameboid. Ya. Sedangkan kalau misalnya yang ovale, dia membesar, agak membesar, kemudian bentuknya oval, atau bentuknya compang-camping dan seperti tertarik seperti ini, dan kemudian kita dapatkan Schuffner dot yang dia dominan di membran ya. Sedangkan kalau tidak besar, kita lihat bentuknya apakah ada kerutan atau bentuknya mulus-mulus saja. Kalau mulus-mulus saja, kita perhatikan apakah ada stippling atau tidak. Kalau tidak ada stippling, maka dia Plasmodium malaria. Tapi pada beberapa keadaan ada juga dot-dot di Plasmodium malaria, yaitu yang dinamakan Demand dot ya. Kemudian kita bedakan juga dari bentuk tropozoidnya, yang di sini ada bentuk band ya. Sedangkan pada Plasmodium falciparum, selain dari tidak membesar, kemudian bentuknya agak berubah, agak bergerigi, kemudian ada Maurer dots, dan banyak juga ya kita tidak menemukan Maurer dotnya. Kemudian kita juga perhatikan dari ring formnya. Kalau misalnya banyak ring form yang menginfeksi pada satu eritrosit, kemungkinan besar adalah Plasmodium falciparum. Seperti itu.